Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat saleh yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat majlis burdah yang senantiasa istiqamah di malam Kamisnya, duduk simpu bersama, munajat bersama, zikir, wirid bersama. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi kelak di yaumil qiyamah kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bang Abdul Mukhtar selaku munsif kita, Adinda Syafi'i, Kakak Syafi'i yang selaku munsif kita yang membacakan burdah, dan juga Bang Nurul Anwar, Bang Hamid yang telah membacakan Raudhah, semuanya mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan taklim pada minggu yang lalu tentang kebenaran atau kejujuran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Sebagaimana di minggu yang lalu, kenapa kita hendaknya bergaul dengan orang yang baik? Karena bergaul dengan orang baik akan terbawa baik. Bergaul dengan orang jujur akan ke bawah jujur. Bergaul dengan orang yang soleh ke bawah soleh. Bergaul dengan orang yang rajin ke bawah rajin. Begitupun sebaliknya. Mudah-mudahan ngaji ini menjadi nilai ibadah buat kita. Amin ya rabbal. Sebab begini, kalau kita udah menikah nanti boro-boro mau ngaji, kalau bukan diniatin yang kuat, itu ngaji berat. Kalau udah nikah, kenapa? Kadang-kala istri jadi alasan buat gagal ngaji. Setelah punya anak, anak jadi alasan sehingga nggak bisa ngaji. Kalau udah nikah, ntar kalau udah kerja, pekerjaan jadi alasan buat nggak ngaji. Makanya mumpung kamu masih muda, makanya Bang Jadi, Ari, kenapa Cing sering bilang, ayo ngaji, ayo ngaji. Istiqomah, minimal malam Kamis datang, jangan ditinggal. Sering bilang sama Bang Nabi, malam Kamis jangan ditinggal, jangan dilewatin, baca riwayat. Sebab disinilah tempatnya kita zikir, wirid. Di rumah nggak boro-boro. Karena ke bawah banyaknya jamaah, banyaknya teman-teman, akan ke bawah khusuan kita ngaji, zikir, wirid, baca rotib di tempat ini. Sebab kenapa? Udah nikah udah pasti. Udah pasti. Sahabat kita yang kemarin nikah dah, coba. Ya, itu pasti. Ya, kehalang sama istri, kehalang sama anak, kehalang sama pekerja. Mumpung kita masih banyak dikasih waktu luang. Waktu luang nikmat dari Allah, makanya kita manfaatkan dengan baik. Makanya pergaulan itu penting agar kita ke bawah baik. Insya Allah. Awal jangan sekali coba-coba bergaul sama orang yang malas, ke bawah malas. Sekali lagi, jangan coba-coba bergaul sama orang yang gak tukang ngaji, akan ke bawah jadi gak mau ngaji. Alhamdulillah kan di ramle-ramle suruh ngaji, di ngaji. Alhamdulillah kita kedatangan wali kutub, ya, kutub utara. Akhina fillah, Kakanda Fikri yang jodohnya katanya orang Medan. Masya Allah, Masya Allah. Hari ini kita akan bahas satu sabda Nabi yang mulia. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis disanadkan daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kebenaran itu akan membawa ilal birri, kepada kebaikan.
Jadi di mana kita melakukan kebenaran, melakukan kebagusan, melakukan kejujuran, yahdi ilal birri, itu akan membawa kepada kebaikan. Jadi yakin setiap kebaikan yang kita lakukan akan hasil baik. Yakin kalau setiap kejujuran yang kita lakukan akan berbalik kejujuran yang bagus. Yakin bahwasanya kebenaran yang kita lakukan akan memperoleh kebenaran yang baik di kemudian hari. Ini jadi dalil buat kita jangan pernah ragu dalam melakukan kebaikan. Gua lakukan kebaikan ini, ngeri takut ini, jangan ngeri. Setiap kebaikan yakin pasti akan ada balasannya. Gua takut kalau jujur nanti bakalan kenapa-napa. Nggak usah takut, jujur aja. Justru kejujuran yang akan bawa kebaikan. Kebanyakan orang rela berbohong demi takut mendapatkan sesuatu. Padahal dengan berbohong itulah yang tidak akan mendapatkan kebaikan. Kejujuran ini yang kelihatannya pahit justru akan membawa kebaikan. Makanya innas sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kebenaran, kejujuran yahdi ilal birri itu akan membawa kepada kebagusan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan, kebagusan itu akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jujur walaupun pahit, nanti akan ada hikmah kebagusannya. Dan kebagusan itulah yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bohong kelihatannya bagus, aman, tapi kebohongan akan membawa keburukan, dan keburukan bukan membawa kepada surga tapi akan bawa ke neraka. Nauzubillah. Berikutnya lagi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi shadiqan. Sesungguhnya seorang pemuda yang ia itu jujur, benar, maka hatta yuktaba indallahi shadiqan, siddiqan. Jadi kata Nabi, wa innar rajula, sesungguhnya seorang pemuda, la yasduqu, yang ia berlaku benar, berlaku jujur, hatta yuktaba indallah, maka sehingga akan dicatat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala siddiqan, sebagai orang-orang yang benar. Jadi orang yang senantiasa berlaku kebaikan, kebenaran, kejujuran, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai golongan orang-orang yang benar. Orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Makanya kita jangan sampai jadi orang-orang yang pembohong, bias. Jangan menjadi orang-orang yang buruk, harus jadi orang-orang yang benar. Makanya zaman sekarang yang susah itu orang benar. Orang pintar banyak, tapi yang benar dikit. Yang pintar banyak di parlemen, tapi yang benernya kurang. Maksudnya banyak korupsi, bansos diambil, ya, dan sebagainya. Ini karena kurangnya jadi orang yang benar. Jadi orang yang dianggap pintar tapi ternyata nyeleweng dengan kepintarannya, ini namanya hanya pintar tapi tidak benar. Hati-hati nih, khususnya sekarang opini yang sedang mulai digiring di medsos tentang apa? Tentang guru ngaji yang dianggap pimpinan pondok pesantren yang telah mencabuli 18 orang. Ternyata setelah diselidikin, cuma beritanya dimiring-miringin, itu cuma asrama bukan pondok pesantren. Akhirnya bahwa jelek adalah seorang ustaz, guru ngaji dan sebagainya. Awas, kita jangan sampai ke bawah. Sekalipun ada, maka benci kepada keburukannya, kejahatannya, kemaksiatannya. Jangan benci kepada label ustadznya. Ustadznya jangan dibawa-bawa.
guru ngajinya jangan dibawa-bawa. Cukup sifat cabulnya, sifat buruknya, sifat jahatnya, sifat jeleknya yang dibawa-bawa. Kenapa? Agar jangan terbawa buruk kepada para alimil ulama yang lain. Sebab kenapa? Secara tidak langsung banyak yang suka ngegiring-giring opini buat kita jauh sama kiai, jauh sama ustaz, jauh sama guru ngaji, sehingga orang tidak ada percaya lagi dengan guru ngaji, nggak percaya sama para kiai. Hati-hati. Nah, makanya kita cari orang yang benar, ya, cari kiai yang benar, cari guru yang benar, pilih pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur. Jangan pemimpin yang hanya pintar tapi minterin kita. Jangan nyari orang yang pintar tapi bisanya cuma hanya minterin kita, manfaatin kita. Na'udzubillah min. Terus wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan yahdi ilal fujur, itu akan membawa kepada kesialan, keburukan. Jadi orang yang bohong justru akan membawa kepada keburukan, kejelekan. Kan kita sering kadang-kadang, lah gue jujur nggak ya? Jujur tapi takut, ngeri. Jujur aja, jujur lebih baik daripada kita berbohong. Karena kenapa? Kita aman dalam kebohongan kita, tapi suatu saat pasti kita akan rugi dengan kebohongan kita. Hari ini kita boleh aman dengan kebohongan kita, ya, tapi suatu saat kita akan rugi dengan kebohongan kita. Makanya tetap bersikap jujur dan benar. Karena jujur dan benar akan membawa kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Makanya kata Nabi, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sedangkan keburukan itu akan membawa kepada neraka. Nah, keburukan itu akan bawa neraka. Makanya jujur, jangan bohong. Pilih kejujuran, tinggalkan kebohongan. Meskipun pahit, jujur jauh lebih baik daripada kebohongan tapi hanya bikin aman dan senang sementara. Ya jujur aja. Kalau udah nggak cinta, jujur aja nggak cinta. Lebih baik begitu. Jangan bilang cinta terus dibohongin, dikelabuin kita, kemudian hari kita menyesal. Makanya ada satu hikmah lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi fondasi buat kita nih. Prinsip buat kita. Apa kata Nabi? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini jadi prinsip nih. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan olehmu perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Jadi kata Nabi, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa saja yang membuatmu ragu kepada apa yang membuatmu yakin. Gampangnya begitu. Jadi kalau kita udah ada ngerasain sesuatu yang kelihatannya ragu, tinggalin. Makanan ini kelihatannya ragu, halal haram, tinggalin. Apakah uang ini halal haram, tinggalin. Kenapa? Meninggalkan inilah yang akan membawa keyakinan. Karenanya ada kaidah usul fikih yang disebut dengan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu bisa menghilangkan kepada keraguan. Apa yang membuat kita yakin? Meninggalkan sesuatu yang ragu, itulah yang akan membuat kita yakin. Makanan ragu, halal haram, tinggalin. Ninggalin inilah yang membuat kita yakin. Yang justru manakala kita kerjakan, kita ambil, kita makan, malah membuat kita tetap ragu. Sholat ragu, 3-2, kita ambil 3, justru bikin kita nambah ragu. Ambil 2, mengambilnya kita kepada rakaat 2 yang diragukan itu justru akan membuat kita yakin daripada mengambil pada bilangan yang lebih banyak. Da yaribuka ilama la yaribuka. Begitupun sama milih pasangan. Kalau awalnya udah ragu, jangan diterusin. Yang ada kalau dipaksain, ya udah.
Kita yang akan Kita yang akan nyesal di kemudian hari. Makanya dama yari buka ila mala yari buka. Akhirnya bikin emotnya lope retak. Jadi dama yari buka ila mala yari buka. Ya. Tinggalkan apa saja yang membuatmu ragu kepada apa saja yang membuatmu yakin. Begitu gampang. Begitu gampang lagi. Jangan udah ragu, tetap dijalani. Nantinya kita kemudian harinya akan menyesal manakala ternyata keraguan itu berbawa dampak yang buruk. Karena kadang-kala ciri kebaikan itu adalah keyakinan. Kalau awalnya udah ragu, justru kedepannya kurang bagus ke depan. Jadi untuk prinsip apapun yang kita, ya Piun, kalau ngerjain apa-apa yang yakin-yakin dulu. Ya. Angga, kalau kita mau ngerjain sesuatu yang membuat kita yakin, kerjain. Kalau yang membuat kita ragu, jangan dikerjain. Perkara apapun yang kelihatannya yakin, untuk kita mengambil satu pilihan, pilih yang membuat kita yakin. Jangan memilih sesuatu yang membuat kita ragu. Inilah prinsip dari sebuah kebenaran. Jadi kebenaran prinsipnya adalah tidak meragukan daripada kita punya hati. Manakala udah ada keraguan di dalam hati, justru jangan-jangan apa yang hendak kita lakukan ini bukanlah kebaikan, melainkan keburukan. Dan lakukan setiap kebaikan, karena kebaikan adalah akan membawa kebagusan, dan kebagusan ini akan membawa ke surganya Allah. Tinggalkan sebuah kebohongan. Kebohongan itu meskipun aman justru akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan membawa ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang benar, hamba-hamba yang jujur, bukan menjadi hamba-hamba pembohong. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diyakinkan kita punya hati di dalam melakukan segala kebaikan dan kebenaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa burdah di fasal yang ke-10 yang akan dibacakan oleh Bang Ibnu Mukhtar.